punya wisdom untuk mengerti bahwa publik menginginkan ada semacam hierarki di dalam urusan pemerintahan pusat dan daerah. Nah, poin ini yang bagus untuk kita ikuti terus perkembangannya sambil tetap memberi bukan sekedar memberi peluang, tapi mengerti bahwa peluang Ibu Mega untuk memanggil pulang kembali mereka yang udah di Magelang itu tergantung pada keadaan politik 2-3 hari ke depan. Kira-kira itu intronya. Jadi ini kan kira-kira skenario-nya ya dua-duanya nggak kehilangan muka lah ya, Bung Rocky, baik Ibu Mega terutama yang style kencang dan juga Pak Prabowo yang punya kebijakan soal retreat ini. Tapi orang hanya mempertanyakan apa sesungguhnya agenda di balik retreat itu. Pasti tidak sekedar pengayaan terhadap para kepala daerah seperti yang selalu dikatakan ya. Karena orang juga banyak melihat ini kelihatannya pemerintahannya Prabowo mulai melakukan melakukan pengendalian dari pemerintah pusat ini, dan selama ini kan sudah desentralisasi. Kelihatannya ada tanda-tandanya ini akan ada sentralisasi kekuasaan lagi. Memang setelah 3 hari publik masih bertanya sebetulnya apa isi kuliah-kuliah di Magelang itu. Lebih jauh dari sekedar isi kuliah, kita mengerti bahwa Presiden Prabowo ingin memulai satu tradisi kekompakan. Tentu itu penting di dalam upaya untuk menangani berbagai macam problem. Tapi kalau kekompakan sekedar dijadikan alasan, lalu orang bertanya, ya kan bisa dikompakkan dengan instruksi aja kan, karena presiden kan secara hierarkis memerintah sampai ke tingkat daerah kan. Jadi perluasan pengaruh presiden itu tidak harus melalui kurikulum yang sekarang 7 hari di Magelang. Tapi saya bisa mengerti karena banyak juga tokoh bupati yang baru, ada yang masih muda itu, yang perspektifnya masih sangat lokal. Dan dalam percakapan, pergaulan selama 1 minggu di Magelang, bisa terbuka perspektif baru bagi mereka yang baru mulai mengenali sistem pemerintahan daerah tuh. Tapi juga banyak tokoh di situ yang memang tidak lagi memerlukan kurikulum itu sebetulnya kan. Pramono Anung tentu dia udah ngerti dari awal apa yang menjadi tugas dia sebagai gubernur DKI, karena dia mengerti semua hal yang penting selama ada di istana tuh. Demikian juga banyak gubernur atau kepala daerah yang sekolahnya bagus sehingga perspektif globalnya juga terandal, kemampuan dia untuk membaca fluktuasi ekonomi juga sudah ya nggak perlu lagi disertifikatkan, kira-kira begitu. Jadi ini soalnya tuh. Lalu muncul semacam sinisme, kenapa sih mesti dikasih sertifikat? Apakah itu jadi semacam penanda bahwa seseorang setelah lulus dari Magelang itu integritasnya udah terpelihara, disiplinnya udah bisa diandalkan, atau perspektif globalnya langsung bisa dihidupkan ketika dia pulang ke daerah. Tapi kita bisa baca bahwa sertifikat itu pasti akan di-laminating, ditaruh di kantor-kantor kepala daerah hanya untuk menunjukkan atau memberi tanda bahwa pernah ada persahabatan antara kepala daerah. Dan itu yang memungkinkan kita melihat bahwa